Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam yang dirahmati Allah. Berikut ini adalah kisah yang mengharukan khutbah iblis pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita akal dan hati agar kita sebagai manusia dapat berpikir, mencari kebenaran, dan merasakan mana yang hak dan mana yang batil. Namun sebagian manusia ada yang tetap saja setiap hari durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia enggan mengakui kesalahannya dan memohon ampun akan dosa-dosanya yang telah diperbuat. Bahkan apabila ada yang memberikan nasihat, ia tetap acuh dan angkuh dan terus bermaksiat dan melakukan dosa seolah tanpa beban. Sehingga hari-hari berlalu tetap saja menuruti hawa nafsunya, mengikuti langkah-langkah syaitan, dan enggan memperbaiki dirinya serta mengenal ilmu-ilmu Allah. Maka kelak orang-orang seperti inilah ketika hari kiamat akan menyesal ketika segala dosa dan kekufuran yang telah ia lakukan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setan pun yang selama ini ia ikuti, ia akan berlepas diri dari mereka. Mengapa dahulu tatkala di dunia mereka mengikutinya, dan mengapa enggan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iblis adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilaknat. Sebab itu, iblis telah berjanji bahwa ia akan menyesatkan semua manusia hingga akhir zaman nanti. Sehingga nanti di akhirat, ia memiliki teman untuk ditempatkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah iblis puas menipu dan menyesatkan manusia, dan di akhirat kelak, iblis akan berkhutbah kepada para pengikutnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan khutbah iblis yang sangat menyentuh tersebut di dalam Al-Quran. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan sekadar aku menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kalian mencerca aku, akan tetapi cercalah diri kalian sendiri. Aku berkali-kali tidak dapat menolong kalian, dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian yang mempersekutukan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapatkan siksaan pedih. Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah Ibrahim ayat ke-22 hingga ayat ke-23. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, tatkala hari kiamat, iblis berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari api, lalu berkhutbah seraya berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikannya kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tafsir At-Tabari. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala juga berkata, Allah mengabarkan tentang khutbah yang disampaikan oleh iblis kepada pengikutnya, yaitu setelah Allah memutuskan menghisab para hamba-hambanya, lalu Allah memasukkan kaum mukminin ke dalam syurga, dan Allah menempatkan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam. Maka iblis pun tak kala itu berdiri dan berkhutbah kepada para pengikutnya agar semakin menambah kesedihan di atas kesedihan mereka, kerugian di atas kerugian, serta penyesalan di atas penyesalan. Tafsir Ibnu Katsir. Itulah khutbah iblis di akhirat kelak. Setelah ia menggoda manusia, setelah menipu mereka, setelah menjerumuskan mereka ke dalam neraka, setelah tercapai cita-citanya, iblis akan berkata kepada pengikutnya bahwa ia tidak dapat menolong mereka. Bahkan iblis tidak mau dicerca dan tidak mau disalahkan. Akan tetapi ia menyuruh mereka, para pengikutnya, untuk mencela diri mereka sendiri. Dan yang lebih menjadikan para pengikutnya tersentuh, iblis menutup khutbahnya dengan menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang zalim mendapatkan siksa yang pedih. Lalu iblis menyebutkan tentang nikmatnya penduduk syurga, yaitu orang-orang yang tidak mau menjadi pengikut iblis. Sungguh kehinaan dan kesedihan yang tak bisa dibayangkan dalam hati para penghuni neraka tatkala mendengar khutbah dari sang iblis. Khutbah yang benar-benar menyadarkan mereka akan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka menyesal, mengapa dulu terpedaya dengan bujuk rayu iblis,
Dan mengapa mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa dahulu mereka berzina, mencuri, meninggalkan sholat, melakukan kesyirikan, bid'ah, membunuh, durhaka kepada orang tua, kufur kepada kebaikan suami, menzalimi orang lain, dan lain-lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari rayuan iblis. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang kelak menyesal di akhirat. Untuk itu, mari perkuat iman dan takwa kita kepada Allah, serta mempelajari ilmu-ilmu agama, memperbanyak doa dan zikir. Karena dengan begitu, iblis tidak akan mudah menyesatkan kita. Semoga bermanfaat, semoga menjadi renungan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.